Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Para pemirsa di rumah kelas 8 Madrasah Tsanawiyah Rodotus Syuban, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran ke-NU-an dengan tema sumber-sumber hukum Islam Aswaja NU. Sumber hukum Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ala NU. Untuk itu, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, marilah kita buka terlebih dahulu kajian ke-NU-an pada pagi hari ini dengan membaca Ummul Kitab ala hadihin niyah as-salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kelas 8 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami persilahkan bagi yang sudah punya buku ke-NU-an kelas 8 untuk dibuka halaman 49, peta konsep terlebih dahulu tentang tema sumber-sumber hukum Islam Aswaja NU. Seperti yang kita ketahui bahwa sumber hukum Islam bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada 4 ya, ada 4. Yang pertama adalah Al-Quran. Yang kedua adalah Al-Hadis atau hadis. Kemudian yang ketiga adalah ijma'. Yang keempat adalah qiyas. Setelah kita mengetahui tentang 4 sumber hukum Islam bagi aswaja, nanti kita akan membahas tentang pengertian dari masing-masing istilah tersebut. Kita mulai dalam peta konsep ini Al-Quran. Kedudukan dan dalilnya apa Al-Quran? Hadis juga apa? Kedudukan dan dalil naklinya. Ijma' juga apa? Kedudukan dan dalil naklinya. Qiyas juga apa? Kedudukan dan dalil naklinya. Kemudian setelah itu kita akan membahas masalah pokok-pokok hukum Al-Quran. Kemudian dalam bab hadis kita akan membahas tentang fungsi hadis itu sendiri ya. Kemudian kaitannya dengan ijma' nanti akan kita bahas macam-macam ijma'. Kemudian kaitannya dengan qiyas nanti kita akan membahas tentang rukun dan contoh qiyas. Kita langsung masuk ke materi yang pertama tentang landasan hukum Islam Aswaja NU. Landasan hukum Islam Aswaja NU yang pertama adalah Al-Quran, yang sebagaimana yang sering kita baca bahwa Al-Quran itu yang sering kita baca itu harus kita pahami secara lebih utuh.
apa pengertiannya Al-Quran, baik secara bahasa maupun istilah. Kemudian yang kedua, kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dari Al-Quran. Menurut bahasa dan menurut pendapat Al-Lihyani, salah seorang ahli bahasa yang wafat pada tahun 2015 Hijriah, berpendapat bahwa kata Al-Quran merupakan masdar dari kata kerja qara'a yaqra'u Qur'anan. Qara'a fi'il madhi, yaqra'u fi'il mudhari', Qur'anan itu masdar. Jadi Al-Quran berasal dari kata qara'a, yaqra'u, kemudian berubah menjadi masdar, bunyinya menjadi Qur'anan. Artinya apa? Membaca atau bacaan. Jadi Al-Quran yang sering kita baca itu sesuai dengan namanya, bacaan. Karena sering dibaca di mana saja oleh hampir seluruh umat Islam di dunia. Bahkan dalam rangka menjaga bacaan Al-Quran itu sekarang banyak sekali pesantren-pesantren tahfidzul Quran, yaitu untuk menghafalkan Al-Quran. Karena tidak ada kitab selain Al-Quran yang begitu semaraknya dihafalkan oleh para pemeluknya. Kalau Al-Quran umat Islam, kita bandingkan misalnya Injil. Karena Injil itu berubah-ubah, belum tentu semua orang Nasrani menghafalkan Injil, bahkan mungkin sangat sedikit sekali, ataupun kitab-kitab agama yang lain. Jadi itulah keistimewaan dari Al-Quran yang sering kita baca. Adapun menurut istilah, pendapat dari seorang ulama juga mufasir namanya As-Sabuni mengatakan bahwa Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul terakhir melalui malaikat Jibril dan tertulis di dalam mushaf yang sampai kepada kita secara mutawatir. Membacanya merupakan ibadah. Jadi Syekh As-Sabuni itu mengatakan bahwa Al-Quran secara istilah itu adalah kalam Allah atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau membacanya termasuk ibadah secara mutawatir yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diawali dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Isra ayat 9 dikatakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin
yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Surah Al-Isra ayat 9. Jadi yang pertama tadi kita sudah membahas tentang pengertian Al-Quran secara bahasa maupun secara istilah. Selanjutnya kita akan melanjutkan kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum. Landasannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 105 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas bima arakallahu wa la takun lil khainina khasima. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang orang yang tidak bersalah karena membela orang yang khianat. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan ayat yang berbunyi litahkuma bainan nasi bima arakallah. Jadi bahwa Nabi Muhammad SAW boleh memutuskan kebijakan melalui ijtihad, sebagaimana di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud melalui Usamah ibnu Zaid yang berbunyi innama aqdi bainakuma bira'yin fi ma lam yanzil alayya fihi. Sesungguhnya aku hanya memutuskan perkara di antara kalian berdua dengan pendapatku sehubungan dengan hal-hal yang tidak diturunkan dengan wahyu kepadaku mengenainya. Jadi secara umum pokok-pokok hukum yang terkandung di dalam Al-Quran secara garis besar sebagai berikut. Yang pertama adalah akidah, al-ahkam al-i'tiqadiyah, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan keyakinan seperti mengesahkan Allah, meyakini sifat-sifatnya dan meyakini malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Garis besar yang kedua dari Al-Quran adalah akhlak, al-ahkam al-khuluqiyah, yaitu berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela seperti sabar, jujur, menghormati yang lebih tua, patuh kepada kedua orang tua. Pokok-pokok berikutnya dari Al-Quran adalah ibadah, al-ahkam al-amaliyah, yakni yang berkaitan dengan tata cara beribadah seperti sholat, zakat, dan ibadah lainnya. Pokok berikutnya adalah muamalah, yakni berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia. Pokok berikutnya adalah qososun atau kisah-kisah, yaitu kisah orang-orang dan umat terdahulu. Jadi itulah kelima dari garis besar atau pokok-pokok Al-Quran. Jadi hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran bersifat fleksibel, ya, luas saja, ya, tidak kaku. Artinya sesuai dengan situasi dan kondisi. Contoh misalnya, ada orang yang tidak menemukan air di musim kemarau, maka diperbolehkan melakukan tayamum. Jadi pada intinya kalau wudhu itu kan dengan air. Tapi pada saat musim kemarau tidak ada air,
maka diperbolehkan untuk bertayamum sebagaimana dijelaskan di dalam surah Al-Maidah ayat 6 ya. Bunyinya adalah sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaidi aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Ini adalah contoh sekedar hukum Al-Quran itu luwes atau tidak kaku, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Sumber hukum yang kedua yang akan kita bahas di sini adalah hadis atau sunnah. Nanti kita akan membahas dua sumber dulu, Al-Quran dan hadis. Kemudian pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas sumber hukum berikutnya, yaitu ijma' dan qiyas. Hadis. Jadi sumber hukum yang kedua itu adalah hadis. Pengertian hadis secara bahasa adalah baru atau perkataan atau percakapan. Jadi hadis secara bahasa artinya baru, perkataan atau percakapan. Sedangkan menurut istilah hadis adalah apa yang diriwayatkan, apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik yang berupa perkataan, perbuatan, atau takrir atau ketetapan Nabi, itu disebut hadis secara istilah. Jadi sekali lagi secara bahasa hadis itu adalah baru atau perkataan atau percakapan. Sedangkan menurut istilah hadis pengertiannya adalah apa saja atau segala hal yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun ketetapan atau takrir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hadis dalam arti perkataan atau ucapan Nabi terdiri dari beberapa bagian yang saling terkait satu sama lain. Bagian-bagian hadis tersebut, ini maksudnya hadis yang berupa perkataan ya. Bagian-bagian hadis yang berupa perkataan itu adalah satu sanad, dua matan, tiga rawi. Rawi sebagaimana yang sering kita pelajari dalam ilmu hadis atau Al-Quran dan hadis, rawi adalah orang yang meriwayatkan hadis. Contohnya misalnya setelah dibacakan hadis ada rawahu Bukhari wa Muslim, rawahu Imam Abu Dawud, itu namanya rawi. Kalau matan itu adalah isi hadis. Misalnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat, ini namanya matan. Isi dari hadis itu namanya matan. Kalau sanad
sekelompok orang atau seseorang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada kita sekarang ini. Misalnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini namanya adalah sanad. Matan isinya rawi adalah orang yang meriwayatkan hadis. Jadi pembahasan arti hadis dan kandungan atau garis-garis besar hadis dalam arti perkataan Rasul tadi sudah kita sebutkan, ada 3, yaitu sanad, matan, dan rawi. Yang kedua adalah kedudukan hadis. Kedudukan hadis sebagai sumber hukum yang kedua itu dijelaskan juga di dalam hadis riwayat Malik. Bunyinya adalah taraktu fikum amroini lan tadillu idza tamassaktum bihima kitabillahi wa sunnati rasulih. Sekali lagi, landasan atau kedudukan hadis sebagai sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran ada di dalam hadis riwayat Malik. Bunyinya adalah taraktu fikum amroini lan tadillu idza tamassaktum bihima kitabillahi wa sunnati rasulihi. Aku tinggalkan bagi kalian 2 perkara, kalian tidak akan tersesat jika berpegang kepada keduanya, yaitu yang pertama kitab Allah atau Al-Quran, yang kedua adalah sunnah Rasulnya atau hadis yang hadis. Dan peninggalan sampai sekarang berupa perkataan Rasul. Perkataan Rasul pasti disebut hadis. Kemudian fungsi hadis. Fungsi hadis itu sendiri terhadap Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi hadis adalah mempertegas atau memperkuat hukum-hukum yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Jadi yang pertama, hadis itu fungsinya mempertegas atau memperkuat hukum-hukum yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Fungsi hadis yang kedua terhadap Al-Quran adalah menjelaskan, menafsirkan, dan merinci ayat-ayat Al-Quran yang masih umum dan samar. Jadi Al-Quran, misalnya hukum-hukum di dalam Al-Quran itu belum jelas, masih global ya. Maka biasanya hadis fungsinya adalah menjelaskan dan menafsirkan lebih rinci daripada Al-Quran itu sendiri. Fungsi yang ketiga adalah melengkapi suatu hukum atau ajaran yang tidak tercantum dalam Al-Quran. Misalnya di Al-Quran belum ada hukum-hukumnya, maka biasanya disempurnakan oleh hadis. Contohnya misalnya di Al-Quran belum dijelaskan tentang jumlah rakaat sholat atau sholat yang seperti kita lakukan saat ini, maka itu dijelaskan oleh hadis. Fungsi yang keempat dari hadis terhadap Al-Quran adalah menetapkan hukum baru dalam Al-Quran. Jadi itulah pembahasan kita pada pagi hari ini tentang sumber hukum Aswaja NU. Ada 4, tetapi baru kita bahas 2 terlebih dahulu. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua hadis. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan materi tentang sumber hukum Aswaja NU ini dengan tema ijma dan qiyas. Saya kira demikian apa yang bisa saya sampaikan. Kami berharap kepada para siswa-siswi kelas 8 MTS Rodotus Subhan untuk
membeli atau meminjam buku ke-NU-an kelas 8. Temanya sudah ada semua di sini dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.